Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kabarnya baik semua. Karena di dalam Tuhan, setiap langkah hidup kita di dalam kontrol kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah jauh dari kita. Itu sebabnya Roh Kudus hadir 2000 tahun lalu. Dan hari-hari ini kita sedang melaksanakan penghayatan masa penantian curahan Roh Kudus pada waktu itu, dan sekarang ini kita menghayati. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pra-Pentakosta kita terus membuka diri, membuka hati, memberikan hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sama-sama tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau yang mempunyai firman, Engkau yang punya Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Esa. Sekarang kami bersyukur karena kami berada di kesempatan untuk melaksanakan penghayatan masa di mana umat-Mu sedang menantikan pencurahan Roh Kudus pada waktu itu, yaitu saat masa pra-Pentakosta. Dan sekarang Roh Kudus, tolong Engkau jamah kami, Engkau mengertikan kami, dan berikan pencerahan supaya kami sebagai gereja semakin tumbuh dewasa dalam Tuhan dan tahu apa yang harus kami kerjakan selama kami hidup di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis adalah hari di mana secara keberlangsungan kita selama ini melaksanakan ibadah PA, kebaktian tengah minggu, yang di Gresik, yang di Surabaya Jumat. Namun sementara dengan ibadah streaming video ini, kita laksanakan ibadah tengah minggu secara bersama-sama di hari Kamis. Kamis ini menjadi istimewa karena PA, pemahaman Alkitab, berkaitan juga dengan penghayatan masa pra-Pentakosta. Dan untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menelusuri dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Injil ini supaya kita semua tahu sebagai gereja Tuhan. Mari kita akan baca Alkitab lebih dulu di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 yang baru kita baca, ini bicara tentang apa tujuan dari Tuhan Yesus, firman itu naik ke sorga, yang kita sudah rayakan peringatannya beberapa hari silam. Nah, ternyata di sini diberitahukan, selain yang lalu saya sudah sampaikan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa Surgawi, sehingga anak Tuhan yang hidup terus setia beriman, dituntun Tuhan, dijamah Roh Kudus, belajar taat kepada kehendak Allah, punya kepastian. Kelak kita masuk di sana karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sorga sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada hari ini diberitahukan salah satu tujuan yang lain mengapa dia untuk sementara waktu ada di sorga. Firman itu memang asalnya sorga. Ya, firman yang dari atas sempat turun 2000 tahun silam dalam wujud Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi juru selamat, ya, penolong, gembala yang baik, dan inti sari gembala yang baik. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 adalah untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya dan saudara terima nyawa Tuhan itu dalam arti Tuhan memberikan hidup kekal kembali. Setelah dosa kita diampuni, jadi dalam karunia-Nya dikuduskan, ya,
Penguasa-kuasa yang selama kita jadi orang berdosa itu menguasai, disingkirkan oleh Tuhan, itu dikuduskan. Kemudian tugas firman yang menjadi Tuhan Yesus ini selesai untuk menebus ini. Maka pada gilirannya Roh Kudus datang, yaitu Roh Allah. Siapa Roh Allah? Ya Allah sendiri, Allah yang Maha Esa. Datang menjangkau jiwa-jiwa orang berdosa yang sudah dikuduskan. Maka Roh Kudus itu berkenan masuk di dalam kehidupan kita, umat tebusan Tuhan. Siapapun kita, dari suku manapun, apapun latar belakang kita, Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita, saudara ini kasih, menjangkau hidup kita, dijadikan miliknya kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak melihat latar belakang. Inilah apalah. Setiap orang yang sadar aku berdosa, kalau tidak ada yang menyelesaikan, aku tidak bisa menyelesaikan sendiri. Ibaratnya ya pengangkat besi, ya lifter, biasa ngangkat lebih dari 2 kali 3 kali lipat berat badannya sendiri. Wah, luar biasa. Tapi seorang lifter itu kalau dia kecemplung mungkin di satu kubangan, taruhlah gambaran kalau di Jawa Timur itu ada ya lumpur lapindo umpamanya, kecemplung di situ tidak bisa naik sendiri kecuali ada tim yang menyelamatkan dari atas. Begitu juga kita orang berdosa, aku kalau tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengulurkan dari atas ke bawah, pasti selamanya aku terus berkubang di dalam dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus firman itu sudah datang. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, kalau setiap orang yang hari ini ya mengambil langkah, sadar akan diri, aku tidak sanggup untuk naik, lepas dari cengkeraman belenggu dosa, rantai iblis yang membuat tiap kali saya ingin jadi orang baik tapi gagal. Seperti Paulus mengatakan, tiap kali aku berniat melakukan yang baik, yang jahat sudah mendahului. Di dalam Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kenapa orang ada kecenderungan berbuat dosa, berbuat jahat, ya? Karena sebetulnya dosa itu sudah menjadi bagian dalam hidup manusia turunan Adam. Makanya kalau ada pemikiran begini, jangan berbuat jahat, nanti kamu bisa dosa loh. Kalau kamu berbuat jahat, kamu jadi dosa. Kebenaran Injil memberitahu, kenapa orang ada keinginan untuk berbuat jahat? Karena sudah dosa. Jadi saudara, andaikan orang itu belum berbuat kejahatan, tetapi dalam posisinya keturunan Adam yang sudah jadi budak dosa, budak dari kuasa kegelapan, ini dalam iman Kristen memberitahu kepada kita seperti hukum perbudakan. Kalau orang tua itu budak, suami istri budak, ya di bawah kekuasaan Tuhan, lantas budak suami istri ini punya anak, otomatis si anak budak ini langsung menjadi budak di bawah kekuasaan Tuhan yang sama. Alkitab memberitahu tentang hal ini, maka kita bersyukur. Ya, di masa lalu ada masa-masa kelam, ada masa perbudakan seperti itu. Ternyata Tuhan ingin memberitahu kita analogi seperti itu. Ya, kalau kita tidak ada yang melepaskan, dalam arti tidak ada yang menebus itu artinya budak ini dibeli dengan harga yang mahal. Karena biasanya Tuhan yang memiliki budak itu dia tidak mau sampai ya kehilangan budak yang dianggap bagus. Ya, ini jual beli budak zaman dulu. Ya, ternyata ada pembeli yang mau membeli berkali-kali lipat. Oke. Nah, yang membeli dengan kemampuan hebat ini, siapa yang membeli kita sebagai budaknya setan dulunya? Tuhan Yesus. Dia datang dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kerelaannya untuk dia turun ke alam maut. Ibrani 2 ayat yang ke-14 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru di situ yang terjadi, di mana kita ditebus oleh Tuhan, jadi milik Tuhan. Jadi sekarang kalau ada yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon Engkau tebus, mohon Engkau memberikan aku Roh-Mu yang kudus. Saya mau sampaikan, Dia penuh kasih, Dia menanti setiap orang
Sekali lagi, tidak peduli dengan latar belakangnya apa. Tetapi ketika kita datang sadar sebagai orang berdosa, butuh penebus, butuh orang yang atau pribadi yang bisa membeli, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya dan saudara mendapat anugerah. Puji Tuhan. Jadi sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuannya Tuhan Yesus dikatakan naik ke sorga? Ya, tinggal di sana untuk mempersiapkan kita yang sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah dipenuhi Roh Kudus untuk berjalan di dalam anugerah kasih-Nya. Kita sedang, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibentuk kembali, dipulihkan. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipulihkan. Saya akan bacakan firman di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara, kita lihat ayat 23 ini standar, ya, yang Tuhan harapkan supaya kita yang sudah menerima penebusan dari Tuhan itu sedang dipulihkan. Tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Masa pemulihan. Anak-anak Tuhan harus dilatih, dituntun oleh firman, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses perjalanan ini Tuhan sangat mengharapkan agar saya dan saudara betul-betul menikmati betapa indahnya menjalani kehidupan dalam pemulihan yang dari Tuhan. Apanya? Dari dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan tuh. Roh kita dijangkau oleh Roh Kudus, Roh Allah. Puji Tuhan. Sehingga kemarin di hari yang ke-6, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Itu roh kita dari dalam. Menyangkut pikiran, ya, kesadaran kita, yaitu jiwa kita juga terus sedang dipulihkan melalui setiap firman yang kita dapat. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kuasa firman. Kemudian dari dalam, Roh Kudus menuntun kita di dalam langkah demi langkah. Itu sebabnya standarnya dikatakan roh, jiwa, dan tubuh kita diharapkan oleh Tuhan di situ, ya, menjadi terpelihara sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh hubungannya terus baik sama Tuhan, ya. Makanya anak Tuhan sementara belum bisa ibadah di gereja, kita ibadah di rumah. Puji Tuhan, kita bisa terus jalin hubungan. Saya tetap minta jangan ada di situasi sekarang rohanimu menurun. Ya, gairah hidup persekutuanmu dengan Tuhan menurun. Jangan. Saya berdoa untuk kita semua terus menjalin hubungan yang baik dengan Dia. Itu adalah pemulihan roh kita. Kemudian jiwa menyangkut pikiran kita diperbaharui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kesadaran kita ini disucikan oleh Tuhan. Asal kita mau taat, nurut. Maka seperti renungan firman kemarin tentang bagaimana Roh Kudus itu masuk, ada buah-buahnya, menghasilkan buah kehidupan yang nyata. Ada sukacita, damai sejahtera, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih dan lain sebagainya. Ada 9 yang diterangkan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam firman Tuhan. Di situ ada pembaruan.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil menunggu Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan mendambakan kita mau betul-betul dipulihkan itu, dibentuk. Tidak usah kecil hati. Saudara tidak perlu putus asa ketika saudara sedang belajar, hidup di dalam tuntunan firman, tuntunan Roh Kudus dalam kebenaran. Tahu-tahu saudara keliru, salah, cepat keluar dari situ. Jangan terus saudara dijerat, ya, jangan mau. Pada segala macam kelemahan di dalam hidup ini, tiap orang punya kelemahannya, ada kekurangannya masing-masing. Tetapi dengan Roh Kudus, kita silakan yang di dalam kita mengeksplor diri, menuntun kita mau dituntun Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan. Kita seringkali dengar orang berkata, kenapa Tuhan Yesus tidak cepat datang yang kedua kali? Saya bilang, jangan dulu. Ya, stop dulu itu berpikir seperti itu. Datang itu urusannya Tuhan, itu domainnya Tuhan. Tidak bisa kita doakan, tidak bisa kita kemudian tolak, jangan datang dulu Tuhan. Tidak bisa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu haknya Tuhan. Waktu dia datang nanti kiranya didapati kita ini sudah mengalami pemulihan di dalam kehidupan. Lantas apa yang terjadi? Kalau sampai waktu Tuhan datang itu kita belum seperti standar dikatakan, ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. 1, seluruhnya. 1, roh. 2, jiwa. Dan 3, tubuh. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tubuh kita, saudara yang dikasih Tuhan, ya secara manusia terlahir nyaris tidak ada yang sempurna. Ada aja kekurangannya di sana sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, bukan secara fisik. Yang dimaksud di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang hidup dalam dosa, cacatnya itu adalah tubuh ini dipakai untuk perbuatan yang jahat di mata Tuhan, bahkan jahat di mata manusia. Itu yang dimaksud cacat celah. Tubuh ini mesti dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengerjakan, memulihkan ini sampai dari dalam dulu, roh, jiwa, kemudian tubuh. Kalau perkara, wah tubuh ini ada yang gak beres, ada yang barangkali seperti, maaf, ini buka rahasia, ada jari-jari kaki saya, ya yang rada-rada bengkong dikit. Waduh, tapi ada yang lebih seru Pak dari ini. Saya bilang, enggak masalah. Nanti waktu Tuhan datang yang kedua, saudaraku ini kasih Tuhan, kita disempurnakan seperti ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara yang dikasih Tuhan, menggenapi artinya apa? Menutup yang kurang. Kalau baru 9 atau mungkin bahkan cuma 8, bahkan mungkin cuma 7. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena kita sudah sungguh-sungguh berjalan, ingin dituntun Tuhan hidup di dalam kebenaran, tapi masih salah lagi. Cepat selesaikan, minta ampun, ya, mau lagi dituntun Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjalan di dalam anugerahnya. Dan apa yang terjadi? Di situ kita akan menikmati kebaikan, tuntunan dari kemurahan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan datang dipulihkan. Artinya apa? Disempurnakan. Firman Allah mengatakan saat itu Tuhan datang yang kedua kali, orang yang sudah meninggal dalam Tuhan dikatakan dibangkitkan. Yang saya imani ada kebangkitan tubuh rohani. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menyongsong Tuhan ketika Tuhan datang menjemput kita. Kemudian yang masih hidup seketika ini dirubah oleh Tuhan. Ya, menjadi tubuh sama, tubuh rohani, bukan tubuh jasmani, karena jasmani ini dari tanah. Begitu ya kembali kepada tanah, setelah rusak ya kembali jadi tanah. Tubuh yang rohani dibawa oleh Tuhan, luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita semua. Olehnya mari kita
Dipenuhi Roh Kudus itu artinya dijangkau Roh Kudus supaya kita terus belajar berjalan, ya, dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan maksudkan. Kenapa sementara Tuhan Yesus dikatakan di sorga? Bukan berarti kita dibiarkan di sini, enggak. Ya, itu prosesinya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tetap menjaga kita. Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus, Roh Allah menaungi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang dalam masa ini kita menghambakan diri. Kita menjadikan abdi bagi Tuhan seluruh hidup kita. Keluarga kita, suami, istri, anak, seisi rumah. Kita menjadi hamba Tuhan. Semua. Ya, seharusnya demikian. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma jabatan gerejawi, pendeta, gembala saja, enggak. Tetapi orang yang dibebaskan dari belenggu dosa, ya, sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun dapat kembali kepada Bapa kalau tidak bersama aku. Aku siapa? Yesus yang berkata firman. Maka orang yang membuka hati dituntun oleh firman Allah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran itu. Saya dan saudara satu hari akan menikmati sebuah perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah saudara rindu akan hal ini? Ya, amin. Saya rindu, pingin hal itu terjadi. Saudara juga rindu, klop sudah. Ya, tetapi kapan itu pendeta? Nanti itu Tuhan yang akan menentukan waktunya ketika kita berjumpa dengan Dia. Yang penting sekarang kita mengabdi kepada Dia. Hidup mau dituntun oleh Tuhan. Roh kita memuliakan Tuhan. Jiwa kita dengan segala hikmatnya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya, untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang, pun juga tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terus dibiarkan cacat celah, dalam arti tubuh dipakai nyolong, dipakai berbuat ini, berbuat itu. Oh, tidak lagi. Roh Kudus, aku sekarang memberikan hidupku, disucikan dan dituntun, supaya aku sungguh-sungguh dipulihkan. Tubuhku aku pakai memuliakan Allah. Tubuhku aku pakai bekerja dalam ladang Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus terus menuntun kita menjadi hamba-hambanya semua. Haleluya. Amin. Kita saatnya akan masuk di dalam doa, ya. Kita semua rendahkan hati. Kita minta Roh Kudus menuntun kita semua di dalam anugerahnya yang luar biasa. Puji Tuhan, saya masih rindu melayani saudara-saudara bersama dengan Ibu Gembala. Ini tim abadi saya sejak 37 tahun silam. Itu sebabnya selagi masih dimungkinkan bersama seluruh tim, puji Tuhan, saya akan memuliakan Tuhan, mengumandangkan pujian untuk mengantar kita doa. Sudah siapkan hati, saudara tunduk diri, kita akan nyanyi bersama dengan apa yang akan kami nyanyikan. Puji Tuhan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia,
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Semua saudara ikuti pujian doa ini. Haleluya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, kita sungguh-sungguh di masa kita sedang dipulihkan, masa pemulihan ini, kita rendahkan hati, kita katakan, aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Ini juga berkait dengan pergumulan-pergumulan yang saudara sedang hadapi masa kini. Asalku hidup suci. Haleluya. Aku tidak mau cacat lagi Tuhan. Bahkan tubuhku aku tidak mau ini dipakai untuk alat dosa. Jangan jadi alat yang menyakiti hati Tuhan lagi. Tahu Tuhan pasti buka. Saat ini kami bersama dengan anak-anak-Mu berdoa Tuhan. Di masa kami menghayati saat-saat pencurahan Roh Kudus di 2000 tahun silam, kini kami sedang masuki masa pra-Pentakosta. Karena sungguh Pentakosta, Roh Kudus, Roh-Mu datang menjangkau kami, yang memungkinkan sekarang kami dijadikan gereja Tuhan. Dan kami bersyukur semua situasi dan kondisi yang diizinkan Tuhan kami ada di dalamnya adalah saat dimana memang Tuhan sedang melatih kami, sedang memulihkan kami agar dalam situasi kondisi apapun kami mau belajar hidup di dalam perkenanan-Mu ya Allah. Kami percaya, hamba yakin saat ini Engkau hadir. Engkau melawat ya Roh Kudus di setiap pribadi orang yang sedang menghampiri Engkau setelah mendengar firman. Dan hari ini rindu aku jadi milik Allah yang sungguh-sungguh. Aku tidak mau direcokin oleh kuasa-kuasa gelap lagi. Aku tidak mau diperbudak oleh setan, demit, apapun yang selama ini membuat aku terus gagal dan gagal untuk hidup merencanakan melakukan yang baik. Justru yang jahat lagi, yang jahat lagi, yang jahat lagi keluar dari diriku. Hari ini aku mau dijamah Roh Kudus. Hari ini aku mau dituntun Roh Kudus. Aku mau dipulihkan. Haleluya. Tuhan, kami yakin setiap pribadi yang sungguh-sungguh merendahkan hati, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan mengangkat harkat kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Haleluya. Kami sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, orang percaya tebusan Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau belajar menyenangkan, jadi berkat manfaat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin hari ini setiap orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu dijamah dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu terus berlaku atas kami sekalian. Hamba bersama umat-Mu saat ini sungguh-sungguh menerima hal-hal yang indah yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini Tuhan, kami mohon Engkau mencurahi kami dengan rahmat-Mu. Biarlah setiap saudaraku sekalian dimanapun berada saat ini menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua.
Kita masih akan jumpa lagi. Kiranya Tuhan bermurah mempertemukan lagi besok pada ibadah hari sesi yang ke-8. Dan Tuhan terus dipermuliakan. Sampai jumpa besok. Shalom.